Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 59. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal ketika Mimin upload video. Dan buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, link traktir ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita meluncur, gasket. Dao Shaking Mountain, ya, daerah kekuasaan dari progenitor Wendao. Meskipun perjalanan ini sepertinya akan sangat rumit, tapi Kinan tetap akan mengambil tangan kanan dewanya itu. Meskipun dia tahu resikonya akan sangat besar. Tiba-tiba jimat Heavenly Fortune keluar. Ternyata jimat itu sedang memelihara kecerdasannya. Tidak heran jika jimat itu mendekatinya. Sepertinya Chaoski milik Kinan bisa digunakan untuk merawat kecerdasannya. Kinan pun memberikan jimat Heavenly Fortune itu sebuah Chaoski. Di sini, Kinan ingin membantu jimat itu untuk mengembangkan dan memelihara kecerdasannya. Setidaknya, butuh waktu beberapa bulan agar kecerdasan dari jimat Heavenly Fortune itu terawat dengan sempurna. Kinan pun mengeluarkan sebuah hadiah yang didapatnya. Hadiah itu bernama Tekad Martial Progenitor. Kinan pun langsung memberikan Tekad Martial Progenitor itu Ki Kuno, karena sepertinya Tekad Martial Progenitor itu juga menginginkan Chaoski milik Kinan. Tiba-tiba Tekad Martial Progenitor itu melayang dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Terlihat Kinan pun sangat terkejut saat melihatnya. Tiba-tiba muncullah satu orang wanita dan satu orang laki-laki. Mereka adalah Progenitor Chris Monblood dan Progenitor Desert Tyrant. Kinan pun langsung memberi hormat kepada mereka. Kinan juga memperkenalkan diri. Di sini Kinan sangat senang bertemu dengan kedua senior itu. Senior wanita itu pun menggoda Kinan. Dia juga menanyakan kepada Kinan apakah Kinan yang membangunkan mereka berdua. Dikarenakan senior wanita itu terlalu dekat dengan wajah Kinan. Terlihat Kinan pun sampai mengeluarkan cairan darah dari hidungnya. Kinan pun dengan gugup menjawab, "Memang benar, senior, akulah yang membangunkan kalian berdua." Di sini Kinan sangat terkejut karena kelakuan wanita itu terlalu barbar. Di sini laki-laki yang memakai baju biru memperingati wanita di sebelahnya agar tidak menggoda Kinan, dikarenakan Kinan masih belum cukup umur. Wanita itu pun menjawab kalau dia hanya bercanda. Laki-laki itu pun menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan memiliki Asian Treasure. Kinan pun menjawab kalau dia tidak memilikinya, namun dia mempunyai Chaoski. Jika kedua senior membantunya saat Kinan mendapatkan kesulitan, maka Kinan akan memberi mereka berdua 1000 Chaoski. Mendengar itu, pria itu pun langsung marah. Dia tidak terima kalau dia harus membantu Kinan terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan Chaoski. Namun dengan tiba-tiba senior wanita yang kita panggil saja dengan nama senior Chris Monblood langsung menghantam kepala dari pria yang berbaju biru. Pria itu kita panggil saja dengan nama Senior Desert Tyrant. Terlihat kepala dari Senior Desert Tyrant langsung benjol. Di sini, Senior Chris Monblood meminta maaf atas kelakuan dari Senior Desert Tyrant dan mereka akan menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh Kinan. Kinan tidak menyangka kalau kelakuan dari kedua seniornya ini sangat konyol. Meskipun begitu, Kinan tetap akan menjalin hubungan baik dengan kedua seniornya itu. Di sini Kinan ingin memperbaiki fragmen yang ditemukannya pada saat di Crimson Blood. Kinan menyuruh kedua seniornya untuk masuk ke dalam dantiannya terlebih dahulu. Hal itu dilakukannya dikarenakan Kinan tidak ingin kedua seniornya mengetahui cara Kinan memperbaiki sebuah fragmen. Namun senior Crimson Blood tidak ingin masuk ke dalam dantian Kinan, dikarenakan dia masih ingin bebas. Senior itu juga ingin melihat sebenarnya bagaimana cara Kinan memperbaiki sebuah artefak. Dikarenakan senior wanita Chris Monblood menyilangkan kakinya, senior dari Desert Tyrant pun mengatakan, "Nona Chris Monblood, sebaiknya Anda tidak menyilangkan kaki Anda seperti itu." Senior Crimson Blood menanyakan kepada senior Desert Tyrant, "Apakah ada masalah? Apakah kau melihat sesuatu? Bukankah kau sudah melihat semuanya tentang diriku?" Di sini senior Chris Monblood juga menggoda senior Desert Tyrant. "Apakah rasa cintamu begitu dalam kepadaku sehingga kau sangat peduli padaku?" Senior Desert Tyrant pun langsung gugup saat mendengar kata-kata dari wanita itu.
Kinan yang melihat kedua seniornya bertingkah sangat aneh pun dia sangat terganggu. Kinan pun menyuruh kepada kedua seniornya untuk berhenti karena dia ingin menanyakan sesuatu. Kinan pun menanyakan kepada senior Desert Dairat, apakah senior Desert Dairat mengetahui kubah harta karun Dao Seki. Ternyata Nona Crimson Blood tidak terima dikarenakan Kinan tidak bertanya kepada dirinya. Kinan malah bertanya kepada senior Desert Dairat. Senior Desert Dairat pun langsung mendorong wajah Nona Crimson Blood. Senior Desert Dairat menjelaskan kalau Kinan bertanya kepadanya dikarenakan Nona Crimson Blood juga tidak bisa diandalkan. Senior Desert Dairat pun menjelaskan kepada Kinan kalau dia cuma tahu sedikit tentang kubah harta karun Dao Seki. Katanya di sana ada harta karun hebat. Jika seseorang bisa mendapatkan harta karun itu, maka akan menjadi penakluk daratan timur. Alasan terbentuknya Dao Seki ini adalah karena hanya untuk mencari kubah harta karun Dao Seki. Setelah mereka mendapatkan harta itu, maka mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi penguasa benua timur. Kinan pun bergumam, apakah semudah itu untuk menjadi penguasa wilayah daratan timur? Apakah harta itu benar-benar sekuat itu? Sepertinya seekor kucing pun bisa menjadi raja dengan harta itu. Namun senior Desert Dairat menjelaskan, kalau sekarang kubah harta karun Dao Seki dijaga ketat. Kubah harta karun itu hanya dibuka setiap 3 tahun sekali, dan hanya orang dengan kultivasi martial secret yang bisa masuk ke dalam kubah harta karun Dao Seki. Mendengar penjelasan dari kedua seniornya, Kinan pun langsung tersenyum lebar. Dia pun berencana memberitahu Simakong dan leluhur naga harimau untuk menyiapkan lobi banyak fragmen harta karun untuknya. Kinan juga akan menyamar kembali dikarenakan dia tidak akan bisa menggunakan identitasnya sebagai Duan King untuk masuk ke sana. Kinan pun menanyakan apakah senior Desert Dairat memiliki teknik kuno. Jika ada, apakah boleh Kinan meminta teknik kuno itu? Nona Crimson Blood pun langsung mengatakan, kau ini bocah yang banyak maunya. Apa keuntungannya jika kami memberikan teknik kuno kepadamu? Kinan pun menjawab, kalau kedua senior itu memberikan dia teknik kuno, maka Kinan akan menukar teknik kuno itu dengan Chaoski miliknya. Dikarenakan penawaran Kinan sangat menarik, maka Nona senior pun langsung menyetujui hal itu. Dia pun mencarikan teknik kuno untuk diberikan kepada Kinan. Singkat cerita, senior wanita itu pun mengambil sebuah buku. Wanita itu menjelaskan kalau buku ini adalah mahakarya dari seorang raja terdahulu. Kinan bisa menukar buku ini dengan 10.000 Chaoski. Kinan pun protes dikarenakan dia hanya memiliki 1.000 Chaoski. Sekarang, jika wanita itu tidak mau, maka Kinan tidak akan membeli buku itu. Namun tanpa basa-basi, wanita itu pun langsung menyetujui dan memberikan buku itu kepada Kinan. Kinan pun mulai melihat buku itu. Kinan berharap kalau Nona senior itu tidak sedang membodohinya dengan memberikan teknik sampah. Tapi sepertinya ada yang aneh. Kenapa buku ini terasa hangat? Sebenarnya dia mengeluarkan buku ini dari mana? Senior Desert Dairat pun menjelaskan kalau teknik itu sangat cocok dengan Kinan. Sebenarnya teknik itu adalah teknik Mon Art dan teknik itu sangat sulit untuk dipelajari. Singkat cerita, Kinan pun mulai mempelajari teknik kuno yang diberikan oleh seniornya. Dikarenakan jiwa bela diri Kinan meningkatkan pemahamannya, maka Kinan yakin hanya akan memerlukan waktu 3 jam saja untuk memahami teknik kuno. Nona Crimson Blood itu pun meminta Kinan untuk tidak terburu-buru memahami dan menguasai teknik kuno itu, karena dia menguasai teknik kuno itu perlu waktu setahun. Singkat cerita, 3 jam pun sudah berlalu. Terlihat Kinan sudah selesai memahami teknik kuno itu. Dengan adanya teknik kuno itu, rencana Kinan akan berjalan semakin mudah. Setelah Kinan tersadar, dia pun menjelaskan kalau dia sudah memahami teknik Mon Art yang diberikan oleh Nona Crimson Blood. Kinan pun mengajak kedua seniornya untuk pergi ke kota Dao Seki. Nona senior pun sangat terkejut. Bagaimana bisa bocah kecil di hadapannya ini bisa memahami teknik itu hanya dalam waktu 3 jam saja, padahal dia membutuhkan waktu 1 tahun untuk memahaminya. Kinan pun langsung menggunakan teknik itu yang membuat Kinan diselimuti aura berwarna kemerahan. Ternyata teknik Mon Art itu adalah sebuah teknik perubahan. Singkat cerita, Kinan pun sudah merubah bentuk tubuhnya. Dikarenakan teknik ini adalah teknik tingkat tinggi Mon Art, maka para Master Dao Seki tidak akan mungkin mengetahui kalau Kinan menggunakan teknik perubahan bentuk. Singkat cerita, 10 hari kemudian, terlihat Kinan sudah berada di depan gerbang kota salju. Ternyata kota salju ini adalah penghalang pertama yang dibuat oleh Dao Seki Mountain. Kedua seniornya menjelaskan kalau cuma orang yang membeli pakaian jerami yang diizinkan masuk ke kota. Harga pakaian jerami adalah 20.000 batu Primeval Stone. Ternyata fungsi dari pakaian jerami adalah untuk menghangatkan tubuh.
Kinan pun dengan terpaksa membeli pakaian jerami itu agar dia bisa memasuki kota salju. Kinan berpikir hanya dengan menjual pakaian jerami, Dao Seking sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sepertinya Dao Seking hanya memikirkan keuntungan saja. Setelah Kinan memasuki kota, tiba-tiba mata dewanya langsung aktif. Ternyata memang benar kalau tangan kanan dewanya ada di tempat ini, sampai-sampai tangan kiri dan mata dewanya bergetar hebat. Kinan pun bergumam, pasti sulit bagi kultivator asing masuk ke kubah harta karun Dao Seking. Sepertinya aku membutuhkan Gongyang untuk menjalankan rencanaku. Saat Kinan berjalan-jalan, tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu temannya kalau ada beberapa kejadian aneh di kubah harta karun Dao Seking tahun ini. Kira-kira sekitar 3 bulan lagi kubah harta itu akan dibuka. Mendengar itu, Kinan pun mulai berpikir kalau 3 bulan lagi pasti semua orang bisa memasuki kubah harta karun Dao Seking. Namun Nona senior memperingatkan Kinan kalau hal itu takkan mudah seperti yang dibayangkan oleh Kinan. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki. Lelaki itu bernama Zhang Yishao. Dia berasal dari murid dalam Dao Seking. Pria itu memberitahu kalau dia membawa 300 lencana masuk setiap harinya. Harga dari lencana ini adalah 30.000 batu Freemerstone. Lencana ini akan memberikan akses yang setara dengan murid luar Dao Seking. Dengan lencana ini, kalian juga bisa mencoba mengakses kubah harta karun Dao Seking. Mendengar itu, Kinan pun sampai mengeluarkan setetes darah pada mulutnya. Menurutnya harga lencana itu sangat tidak ngotak. Kinan pun berniat menghubungi Gongyang terlebih dahulu. Dikarenakan lencana itu terbatas, maka semua orang harus mengantri. Terlihat Kinan pun sangat kesal dikarenakan antriannya terlalu panjang. Setelah menunggu terlalu lama, tiba saatnya giliran Kinan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menerobos dan menghalangi Kinan. Bahkan bukan hanya 1 orang, tetapi 10 orang sekaligus. Terlihat Kinan hanya bisa bengong karena dia juga sangat kebingungan dikarenakan dicurangi. Kinan pun langsung protes. Kalian memotong 10 antrian sekaligus. Bukankah itu sangat keterlaluan? Aku meminta keadilan, senior. Zhang Yishao pun meminta maaf kepada Kinan dan menyuruh orang yang baru datang itu untuk mengantri di belakang Kinan. Namun tiba-tiba datanglah seorang lelaki berambut coklat. Dia langsung memarahi Zhang Yishao agar memberikan lencana itu kepada 10 orang temannya. Dikarenakan orang berambut coklat itu adalah senior dari Zhang Yishao. Dengan terpaksa, Zhang Yishao pun langsung memberikan 10 orang itu lencana. Kinan pun langsung marah-marah karena dia tidak terima. Bukankah sudah aturannya kalau harus mengantri terlebih dahulu? Tapi kenapa kalian malah melanggar aturan? Laki-laki berambut coklat itu pun menjelaskan kalau hanya dengan kekuatan mereka bisa dihormati. Dikarenakan aku yang bertugas di sini, maka terserahku membagi lencana ini kepada siapapun yang ku mau. Ternyata nama dari orang itu adalah Si Jin. Di sini Si Jin langsung menyuruh Zhang Yishao agar mengusir Kinan. Dia tidak mau melihat Kinan ada di tempat ini. Zhang Yishao pun langsung menunjuk Kinan dan menyuruh Kinan pergi. Mulai hari ini, Kinan tidak diperbolehkan lagi menginjakan kaki di tempat ini. Tiba-tiba datanglah Gongyang dengan aura membunuhnya. Gongyang tidak terima dikarenakan Kinan diperlakukan tidak baik. Bahkan sampai diusir dari tempat ini. Dengan tatapan tajamnya, Gongyang pun menanyakan, siapa orang yang berani menyuruh saudaranya pergi dari tempat ini? Dengan ekspresi ketakutan, Zhang Yishao pun menunjuk Si Jin. Sebenarnya dialah yang menyuruhnya untuk mengusir Kinan. Terlihat Si Jin pun langsung terkejut. Gongyang pun langsung menyerang Zhang Yishao dengan kekuatannya sehingga Zhang Yishao langsung terpental jauh ke belakang. Dengan tatapan psikopatnya, Gongyang pun langsung menanyakan apakah Si Jin ingin mengatakan sesuatu. Terlihat Si Jin hanya terdiam, bahkan tubuhnya sampai bergetar karena ketakutan. Si Jin pun langsung meminta maaf kepada Gongyang. Si Jin tidak mengetahui kalau orang itu adalah saudaranya. Jika saja dari awal dia mengatakan kalau dia adalah saudara Gongyang, maka aku akan memperlakukan dia dengan sangat baik. Di sini Gongyang ingin memberi pelajaran kepada Si Jin, namun Kinan menghentikannya. Kinan tidak ingin kalau Gongyang membuat keributan di tempat ini. Dikarenakan Gongyang ada di tempat ini, maka Si Jin langsung memberikan lencana dengan adil, sehingga Kinan mendapatkan lencana itu. Singkat cerita, Gongyang dan Kinan pun pergi ke suatu tempat. Di sini Gongyang menanyakan kepada Kinan, kenapa Kinan datang ke tempat ini. Kinan pun menjawab kalau dia berencana ingin masuk ke kubah harta karun Dao Seking Mountain. Kinan sangat ingin mendapatkan salah satu harta karun dari tempat itu. Gongyang pun menjelaskan, sebenarnya dia bisa saja membantu Kinan masuk dengan mudah ke kubah harta karun. Namun dikarenakan dia telah gagal mendapatkan jimat Heavenly Fortune, para tetua jadi kecewa dan ragu denganku.
sehingga aku tidak bisa membantumu terlalu banyak. Singkat cerita, akses untuk masuk ke kubah harta karun Dao King Mountain telah dibuka. Terlihat Gong Yang yang membawa Kinan ke sebuah jalan yang bernama Jalan Mata Surga. Di jalan ini siapapun yang menggunakan teknik perubahan pasti akan ketahuan. Namun Kinan menjelaskan ke Gong Yang, teknik perubahannya ini adalah sebuah teknik tingkat tinggi, sehingga tidak akan mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Singkat cerita, Kinan dan Gong Yang pun sampai di suatu tempat. Terlihat di tempat itu sudah banyak orang berkumpul. Sepertinya orang-orang yang berkumpul juga akan memasuki kubah harta karun Dao King. Terlihat di depan sebuah pintu ada seseorang yang duduk. Gong Yang menjelaskan kalau orang itu adalah pendiri Dao King Mountain. Bahkan progenitor Wendao sangat menghormati orang itu. Kalau Kinan bisa melewati ujian yang diberikan oleh orang itu, maka Kinan pasti akan mendapatkan akses untuk masuk ke kubah harta karun Dao King. Gong Yang pun mengajak Kinan menemui orang itu agar Kinan bisa mencoba ujian yang akan diberikan oleh orang itu. Gong Yang yakin dengan kekuatan Kinan sekarang pasti dia bisa berhasil lolos dari ujian senior itu. Saat Kinan mulai mendekati dan melangkah maju, tiba-tiba Kinan merasakan kalau tangan kanan dari jiwa bela dirinya sedang memanggil Kinan. Setelah berhadapan dengan senior penjaga kubah harta, Gong Yang pun langsung memberi hormat. Gong Yang menjelaskan kalau orang di sebelahnya ini adalah saudaranya. Di sini saudaranya ini ingin mengikuti ujian yang akan diberikan senior agar bisa masuk ke kubah harta. Senior itu pun menyuruh Gong Yang dan saudaranya untuk menunggu, dikarenakan masih banyak orang yang belum datang ke tempat ini. Tiba-tiba muncullah sebuah ledakan kekuatan yang sangat kuat. Namun ledakan kekuatan itu tidak tahu siapa yang membuatnya. Ternyata ledakan kekuatan itu berasal dari Yu Zhang yang baru saja datang ke tempat ini. Dia melakukan hal itu dikarenakan hanya ingin terlihat keren di hadapan semua orang. Tiba-tiba muncul lagi seorang lelaki dengan rambut berwarna merah. Ternyata laki-laki itu bernama Wu Hao. Orang-orang pun menyadari kalau Yu Zhang dan Wu Hao datang ke tempat ini. Kemungkinan akan mengikuti ujian yang diberikan oleh senior penjaga kubah harta karun. Kinan pun menyadari kalau Wu Hao ini memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 9. Dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Wu Hao pun menyapa Gong Yang. Junior Gong Yang, ternyata Anda juga berada di tempat ini. Lalu siapa orang di sampingmu itu? Gong Yang pun langsung memberi hormat kepada Wu Hao. Ia pun menjelaskan kalau orang di sebelahnya ini adalah teman lamanya yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Kinan pun membenarkan kata-kata dari Gong Yang. Oleh sebab itulah wajar saja kalau senior Wu Hao baru melihat saya di tempat ini. Dikarenakan para jenius sudah datang, maka penjaga kubah itu pun mengumumkan kalau ujian akan dimulai. Ujian kali ini pemenangnya cuma hanya satu orang dan pemenang akan bisa masuk ke kubah harta karun Dao King Mountain. Penjaga itu menjelaskan kalau aturan ujian ini sangat sederhana, yaitu adalah memahami niat tersembunyi di dalam tanda pedangnya ini. Senior itu pun melepaskan sebuah serangan yang sangat kuat sampai membelah tanah di bawahnya. Senior itu memberitahu semua peserta ujian, siapapun yang paling cepat memahami niat tersembunyi di dalam tanda pedangnya ini, maka akan menjadi pemenangnya. Dan ujian pun dimulai. Melihat itu, Kinan pun sangat senang. Dia berpikir kalau ujian ini adalah jalan yang sangat bagus untuknya. Kinan sangat percaya diri baginya. Memahami niat pedang itu sangat mudah. Meskipun begitu, Kinan menyadari kalau kekuatan Sword Instant dari Master itu sangat menakutkan karena memiliki kekuatan naga. Tapi sepertinya teknik yang digunakan Master itu benar-benar berbeda dari saber instant yang ditinggalkan oleh Three Saber Secret. Master itu pun mulai bergumam, sudah ribuan tahun berlalu, apa dia benar-benar akan muncul? Sepertinya Master itu sedang menunggu seseorang. Ujian pun dimulai, terlihat Kinan dan Wu Hao sedang memahami niat pedang. Orang-orang di tempat itu mulai menyadari kalau orang yang dibawa oleh senior Gong Yang ini ternyata sebanding dengan kemampuan bela diri dari senior Wu Hao. Tiba-tiba Master itu pun menghentikan Kinan dan Wu Hao. Menurutnya waktu memahami niat pedangnya sudah habis. Master itu pun menyuruh Kinan dan Wu Hao untuk memperlihatkan hasil dari mereka memahami niat pedang yang ditunjukkannya. Siapa yang lebih kuat maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Wu Hao pun melirik Kinan. Ia berkata, "Nah, cuma kau yang bisa menandingi kemampuan bela diriku di seluruh daratan timur. Sepertinya kau memiliki kemampuan juga, tapi kau harus ingat, kau bukan siapa-siapa di sini, jadi pemenangnya tetaplah akan menjadi milikku." Wu Hao pun langsung melepaskan serangan niat pedangnya yang membuat tanah mulai terbelah sangat panjang. Orang-orang yang melihatnya sangat senang dikarenakan Sword Instant milik senior Wu Hao ini sangat hebat.
Setelah itu Master itu pun langsung menyuruh Kinan untuk menunjukkan hasil yang telah didapatnya. Namun Kinan menjelaskan kalau dia bukanlah seorang ahli pedang, tapi dia adalah ahli dalam bidang saber. Master itu pun langsung menjawab, "Nah, apakah kau sedang meremehkan seni pedang? Kau hanya tinggal menunjukkan kemampuanmu. Setelah itu aku akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemenangnya." Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Kinan juga meminta maaf kepada senior itu agar jangan salah paham. Maksud Kinan mengatakan hal itu dikarenakan dia ingin merubah Sword Instant menjadi sabar intens. Karena berpedang atau sabar yang harus diperhatikan adalah cara penggunaannya. Kinan pun langsung menyelimuti senjatanya dengan kekuatannya. Kinan pun langsung bersiap-siap akan melakukan serangan. Dan jelekur, muncullah sebuah ledakan kekuatan yang sangat kuat yang membuat area di sekitarnya mulai bergetar. Orang-orang yang melihatnya pun langsung terkejut. Mereka sangat tidak percaya kalau orang di depan mereka ini bisa mengeluarkan kekuatan sedahsyat itu. Master itu pun mengakui kalau Kinan ini memang sangat hebat. Bahkan ternyata Kinan ini bisa merubah Sword Instant menjadi Saber Instant. Karena hal itu, Master itu pun memutuskan kalau Kinanlah yang lulus ujian dan menyuruh Kinan untuk masuk ke dalam kubah harta. Waktunya adalah 1 batang dupa. Jika Kinan melewati batas itu, maka akan diburu dan dihabisi. Wu Hao yang mendengar keputusan dari Master itu pun sangat tidak percaya. Menurutnya dia adalah murid 5 besar di Dao Shaking Mountain. Bagaimana bisa dikalahkan dengan orang yang tidak tahu asal-usulnya dari mana? Tiba-tiba datanglah Yu Zhang yang menyapa dan menghentikan Kinan. Di sini Yu Zhang menghentikan Kinan dikarenakan dia memiliki sesuatu permintaan kepada Kinan. Kinan dengan santainya pun menyuruh Yu Zhang untuk menyampaikan apa maunya. Yu Zhang pun memperkenalkan diri kalau dia adalah murid dari aliansi perdagangan. Yu Zhang meminta kepada Kinan apakah bisa kalau setelah Kinan keluar dari kubah ini maka Kinan akan memberitahu dia apa saja harta yang ada di dalam kubah harta karun. Tenang saja, aliansi perdagangan akan membayarmu. Namun Kinan menjawab kalau dia tidak membutuhkan uang yang dimiliki oleh aliansi perdagangan. Asal kau tahu, dirimu itu tidak layak mengetahui semua harta yang ada di dalam kubah harta karun Dao Shaking Mountain. Mendengar itu Yu Zhang hanya bisa melongo. Dia sangat kebingungan kenapa orang di depannya ini berkata-kata seperti itu kepadanya. Mungkinkah dia pernah menyinggung orang ini? Singkat cerita, setelah Kinan berada di dalam kubah harta karun, dia menyadari tempat ini memang pantas untuk disebut kubah harta karun karena banyak harta karun di tempat ini. Namun untuk sekarang ada hal yang lebih penting dari harta-harta ini. Tiba-tiba Kinan pun merasakan sesuatu pada tangannya. Kinan menyadari kalau tangan kanan Dewa Perang Suci sedang memanggil dan menunggunya di suatu tempat. Dikarenakan sikap Kinan yang sangat aneh, kedua senior dari Crimson Blood dan senior T-Shirt Direct keluar. Mereka berdua menanyakan apakah Kinan sedang terkena masalah. Kinan pun menjawab kalau kedua senior T-Shirt Direct dan Crimson Blood tidak usah khawatir karena dia di sini masih baik-baik saja dan hanya berpikir sejenak. Singkat cerita, Kinan pun sampai di suatu tempat. Kinan pun ingin menyentuh semua pintu ruangan. Kinan merasakan kalau di dalam sana ada tangan kanan Dewa Petarung Suci miliknya. Senior Desert Direct pun memperingati Kinan agar Kinan tidak pergi lebih jauh karena bisa saja ruangan itu adalah tempat penyimpanan harta yang paling berharga. Asal kau tahu saja Kinan, selama ribuan tahun bahkan kultivator martial progenitor yang mencoba untuk masuk semuanya mati saat menerobos ruangan harta ini. Namun Kinan tidak peduli, meskipun dia harus mati, dia tetap akan masuk ke dalam. Karena tujuannya masuk ke kubah harta ini adalah untuk mencari sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Terlihat senior Desert Direct dan senior Crimson Blood sangat kebingungan melihat tingkah dari Kinan. Dikarenakan keteguhan hati Kinan, senior Crimson Blood pun mulai berpikir ingin membantu Kinan dengan mengorbankan sisa daya hidupnya. Tapi senior itu juga meminta kalau sampai Kinan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, maka Kinan harus memberikan Chaoski kepadanya sebagai kompensasi. Saat Kinan sudah berhasil masuk, tiba-tiba muncullah sebuah cahaya yang sangat menyilaukan yang membuat Kinan langsung terkejut. Ternyata cahaya itu adalah kekuatan semua pedang yang baru saja terbentuk dengan kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Aura dari orang itu juga sampai terpancar keluar dari pedangnya. Kinan pun tidak mengerti kenapa ada sebuah pedang yang memiliki aura tangan kanan Dewa Petarungnya. Tapi Kinan sangat yakin kalau pedang itu adalah tangan Dewa Petarungnya karena auranya sama dengan bagian tubuh Dewa Petarung Suci yang telah didapatnya. Senior Desert Direct dan senior Crimson Blood saat melihat pedang itu pun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau pedang Heaven Staring benar-benar ada di tempat ini. Kinan pun menanyakan apa itu pedang Heaven Staring. Senior Desert Direct pun menjelaskan kalau katanya
orang yang bisa memiliki pedang ini akan bisa menghancurkan daratan Changlan dengan kekuatannya. Kinan pun mulai menatap pedang Heaven Staring. Kinan juga mengatakan, apakah itu kau? Apakah itu benar-benar kau tangan kanan Dewa Petarung Suci? Tiba-tiba saja pedang itu langsung berubah menjadi sesosok yang memiliki rambut putih dan berjubah kehijauan. Seseorang itu memiliki wibawa dan kekuatan yang sangat kuat. Pria itu menjawab kalau hal itu benar. Aku sudah menunggumu selama ratusan tahun. Kau tidak boleh mengecewakanku. Sebenarnya ada ratusan harta karun di sini. Tapi itu hanya hadiah kecil yang akan kuberikan untukmu. Pria itu juga menjelaskan kalau Kinan bisa menarik dan memegang dirinya. Semua yang ada di tempat ini termasuk aku akan menjadi milikmu. Tapi kau harus tahu Kinan, saat kau memiliki pedang Heaven Staring, kau harus menghadapi kemarahan Dao Shaking Mountain. Jadi apakah kau siap mengambil dan menghadapi resikonya sekarang? Di sini Kinan hanya terdiam. Dia berpikir apakah dia bisa mengalahkan jika bertarung dengan pemimpin Dao Shaking Mountain dengan kekuatannya yang sekarang, karena kekuatan mereka saat ini sangat berbeda jauh. Orang itu pun langsung memarahi Kinan. Kinan, ternyata kau adalah seorang pengecut. Sepertinya kau tidak pantas untuk mendapatkanku. Aku diberitahu oleh tetua King Lin. Ketua King Lin ini adalah ketua yang memberikan ujian kepada Kinan dan Wu Hao. Ketua King Lin ini memberitahuku bahwa kau pecinta pedang. Oleh sebab itulah aku berubah menjadi wujud pedang. Tapi sepertinya hal yang kulakukan itu hanya sia-sia. Kinan baru sadar ternyata itulah alasan kenapa tangan kanan Dewa Bertarung Suci muncul dalam bentuk sebuah pedang. Kinan pun langsung meminta maaf karena telah membuat kecewa. Tapi Kinan menjelaskan kalau sekarang kultivasi Kinan masih sangat rendah. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjamin bisa menang saat bertarung melawan pemimpin Dao Shaking Mountain. Namun kalau bisa, aku meminta waktu agar aku bisa meningkatkan kekuatanku lagi. Dikarenakan Kinan adalah satu-satunya pewaris, maka orang itu pun langsung memberi Kinan waktu dan satu kali kesempatan lagi. Orang itu menjelaskan kalau sekitar 3 bulan lagi kubah harta Dao Shaking ini akan dibuka. Kalau kau masih belum membulatkan pikiranmu, maka aku tidak akan menjadi milikmu. Orang itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan membungkus Kinan. Dia melakukan itu agar Kinan bisa pergi dari tempat ini. Tiba-tiba Kinan muncul di depan ketua King Lin. Di sini Kinan mencari Yang Gong, dikarenakan di tempat ini tidak terlihat lagi senior Yang Gong. Tetua itu menjelaskan kalau dia telah mengusir semua orang dari tempat ini. Dan sekarang hanya tinggal kita berdua. Setelah itu tetua itu pun menanyakan, kawan, sebenarnya kau pemilik harta karun di dalam kubah harta Dao Shaking Mountain itu kan? Kinan pun langsung terkejut. Menurutnya bagaimana bisa tetua ini tahu kalau dialah pewaris dari harta itu. Ketua itu pun menjelaskan kalau Kinan tidak usah khawatir. Dia juga tidak akan memberitahu orang-orang. Tapi setelah kau mendapatkan harta itu, kau harus menyerahkan salah satu harta yang ada di dalam kubah harta karun. Dikarenakan aku membutuhkan harta itu untuk menyembuhkan diri. Ketua itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuka ruang teleportasi untuk Kinan pergi dari tempat ini. Agar Kinan tidak diketahui oleh orang-orang. Ketua itu pun langsung menyuruh Kinan pergi karena sepertinya orang-orang dari Dao Shaking Mountain sudah menyadari keanehan di dalam kubah harta karun. Kinan pun berterima kasih kepada senior itu karena telah membantunya. Singkat cerita, Kinan pun diteleportasikan di daratan salju. Kinan sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan langsung diteleportasi keluar perbatasan Dao Shaking Mountain. Kinan pun mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mengalahkan semua musuhnya dalam waktu 3 bulan. Waktu 3 bulan bagi Kinan itu sangat singkat, karena sekarang kultivasi Kinan juga masih berada di Martial Highness tingkat 8. Tiba-tiba Kinan pun tersentak karena dia mengingat sesuatu. Ternyata yang dipikirkan Kinan adalah Heavenly Tribulasi. Menurutnya kalau Kinan bisa mencapai kultivasi setengah Martial Secret, maka dia bisa menciptakan Heavenly Tribulasi dan menghancurkan Dao Shaking Mountain dengan petir tribulasi. Dan tiba-tiba muncullah senior Disordered dan senior Crimson Blood. Mereka berdua menanyakan kepada Kinan sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena pada saat pedang itu mulai berubah, mereka berdua langsung pingsan. Kinan pun sangat senang saat melihat kedua senior itu di sini. Kinan tidak menjawab pertanyaan dari kedua senior itu. Malahan Kinan langsung bertanya kepada kedua senior bagaimana cara agar dia bisa mencapai setengah Martial Secret dalam waktu 3 bulan. Namun jangan sampai menimbulkan efek samping apapun di tubuhnya. Senior Crimson Blood pun langsung menjawab, apakah menurutmu kultivasi seperti makanan? Kinan pun langsung memberitahu kalau dia sudah memiliki 799 Martial Highness. Kekuatan di dalam tubuhnya. Seharusnya ini sudah cukup untuk mencapai tujuannya. Tiba-tiba senior Disordered mengatakan, sepertinya ada. Mendengar itu senior Crimson pun langsung terkejut.
Senior Crimson Blood sangat kebingungan sebenarnya apa yang akan direncanakan oleh pria di sebelahnya ini.